Tiga mulai. Baik, saya Panji Pesaka Dharma dengan NIM 108 akan memoderatori kelompok 5 dalam mempresentasikan ekspor-impor dengan topik teknologi perdagangan ekspor-impor. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Badria dengan NIM 034, lalu Maria Grace dengan NIM 035, lalu ada Reza Fakih Rubianto dengan NIM 057, Fatikudin Al-Bayhaqi dengan NIM 059, saya sendiri, Panji Pesaka Dharma dengan NIM 108, lalu ada Novian Dharma Satria dengan NIM 180, dan Rohadi Kurniawan dengan NIM 181. Jadi yang pertama, membahas mengenai teknologi yang digunakan dalam kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama, sistem pertukaran dokumen elektronik atau EDI, Electronic Data Interchange, adalah sistem yang memungkinkan pertukaran dokumen resmi, misalnya pemberitahuan impor barang, faktur, sertifikat asal, dan sebagainya, secara elektronik antar eksportir atau importir dan instansi bea cukai tanpa dokumen fisik. Selanjutnya ada sistem bea cukai online single window. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha mengurus semua perizinan lewat satu portal terintegrasi tanpa harus berpindah dari satu instansi ke instansi lain. Di Indonesia, sistem ini dikenal dengan nama Indonesia National Single Window atau INSW. Selanjutnya ada teknologi pembayaran digital atau vintage. Perkembangan vintage menghadirkan solusi pembayaran digital yang lebih cepat, murah, dan aman. Contohnya adalah penggunaan PayPal, Wise, Stripe, hingga Kris, cross-border yang mulai berlaku di kawasan ASEAN. Inovasi ini memberi peluang besar bagi UMKM untuk lebih mudah menjangkau konsumen global. Ini ada logistik digital, pemantauan, persediaan, dan integrasi layanan. Barang harus melewati serangkaian proses dari pelabuhan gudang, pemeriksaan bea cukai, hingga distribusi ke konsumen akhir. Untuk menjawab masalah ini, pemerintah Indonesia mengembangkan National Logistic Ecosystem atau NLE untuk mengatur distribusi barang lebih efisien. Selanjutnya ada cloud computing. Dengan cloud, dokumen perdagangan dapat disimpan secara aman dan diakses kapan saja dari berbagai lokasi. Perusahaan multinasional biasanya menggunakan layanan cloud global seperti Amazon Web Service, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Selanjutnya ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah perangkat lunak yang menghubungkan berbagai bagian perusahaan seperti keuangan, logistik, produksi, hingga pemasaran dalam satu platform. Dengan ERP, perusahaan dapat memantau stok barang, mengatur jadwal produksi, mengolah dokumen ekspor, hingga mengatur pembayaran internasional secara terintegrasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, peran teknologi dalam kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama adalah mempermudah proses komunikasi dan kerjasama antara eksportir dan importir. Dengan adanya teknologi komunikasi seperti email, telepon, dan platform bisnis online, proses negosiasi dan transisi antara kedua pihak dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Selanjutnya, ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Perusahaan mencari pemasok yang lebih efisien dan produktif serta mendorong produsen di negara pemasok untuk terus berinovasi guna memenuhi permintaan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk ekspor. Penggunaan teknologi dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Begitu juga dengan penggunaan teknologi dalam proses pengemasan dan desain produk yang menarik untuk memikat konsumen di pasar internasional. Yang keempat, berperan dalam meluas pasar ekspor. Dengan adanya teknologi, perusahaan dapat melakukan pemasaran secara online, mengiklankan produknya, dan menjalin hubungan kerjasama dengan konsumen di luar negeri. Nah, ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan volume
ekspor. Yang terakhir, meningkatkan standar kualitas produk. Importer menuntut produk dengan kualitas terbaik dan mendorong produsen lokal untuk terus meningkatkan standar kualitasnya agar tetap kompetitif. Next. Oke, untuk yang selanjutnya, melakukan penelitian pasar internasional untuk ekspor dan impor. The International Trade Administration 2022. Penelitian pasar internasional adalah langkah kunci dalam perencanaan ekspor yang sukses. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah pasar tujuan ekspor cocok untuk produk atau jasa dengan mempertimbangkan potensi permintaan, daya saing produk setelah menghitung biaya landed, serta strategi ekspor yang paling hemat biaya dan waktu. Langkah-langkah utama dalam melakukan penelitian pasar internasional untuk ekspor dan impor. Yang pertama, mengembangkan pertanyaan penelitian atau develop your research question. Pertanyaan ini harus spesifik dan relevan dengan tujuan ekspor atau impor. Bagi ekspor terbaru, pertanyaan yang perlu dipertimbangkan meliputi ukuran pasar yang potensial, permintaan pasar, pesaing standar dan regulasi, modifikasi produk, biaya ekspor, daya tarik harga, dan saluran distribusi. Yang kedua, melakukan penelitian conduct research. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu pertama, penelitian primer. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data langsung dari pasar internasional melalui wawancara, survei, atau kontak langsung dengan perwakilan dan calon pembeli. Contohnya adalah menghadiri pameran dagang. Lalu kedua, penelitian sekunder melibatkan pengumpulan data dari sumber yang sudah ada, seperti statistik perdagangan atau laporan negara dan industri. Keunggulannya adalah lebih hemat biaya dan bisa saja gratis. Next. Untuk langkah yang ketiga yaitu meninjau pasar potensial. Setelah mengumpulkan data, evaluasi 3-5 pasar potensial untuk bisnis kecil. Fokus pada wilayah geografis tertentu dapat lebih hemat biaya dibandingkan menargetkan pasar yang tersebar di seluruh dunia. Dalam hal ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pertumbuhan pasar. Apakah pasar atau sektor industri di negara tersebut menunjukkan pertumbuhan yang konsisten? Yang kedua ada perjanjian perdagangan bebas. Apakah negara tujuan memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat yang dapat mengurangi tarif? Dan yang ketiga, wilayah target. Apakah lebih efektif menargetkan wilayah tertentu dalam suatu negara daripada seluruh negara? Yang selanjutnya ada permintaan produk. Apakah ada permintaan untuk produk Anda atau produk terkait? Untuk selanjutnya ada pesaing, siapa saja pesaing lokal atau internasional di pasar tersebut. Kemudian ada biaya pemasaran, berapa biaya penerjemahan materi pemasaran, apakah nama produk Anda diterjemahkan dengan akurat. Dan yang terakhir ada hambatan perdagangan, apakah ada tarif atau hambatan non-tarif yang dapat mempengaruhi produk Anda. Yang keempat, langkah keempat ada mengembangkan rencana ekspor. Setelah memilih pasar yang layak, gunakan data dan wawancara dari penelitian untuk menyusun rencana ekspor. Rencana ini adalah alat strategis dan operasional untuk mengembangkan bisnis ekspor. Hal yang perlu diperhatikan adalah satu, fokus pada pasar tertentu. Untuk efisiensi, fokus pada beberapa negara tertentu agar tidak mengganggu penjualan domestik Anda. Yang kedua, ada komitmen jangka panjang. Membangun bisnis internasional membutuhkan waktu, seringkali berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk melihat pengembalian investasi. Yang ketiga, ada pertimbangan tambahan. Evaluasi faktor lain seperti logistik, regulasi, dan strategi harga yang kompetitif saat memilih pasar awal.
Selanjutnya pada studi kasus Custom Access Information System and Automating, CISA adalah sistem digitalisasi terbaru Bea dan Cukai Indonesia yang menyatukan berbagai layanan kebiayaan dan cukai dalam satu portal berbasis web, yaitu CISA 4.0. Adalah platform berbasis web yang mengintegrasikan berbagai layanan kepabeaan, impor, ekspor, manifest, TBB, kawasan berikat, barang kiriman, cukai hingga layanan keuangan seperti billing, jaminan, dan piutang dalam satu sistem terpadu. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan layanan kepabean dan bea cukai agar lebih transparan, efisien, integratif antar instansi, serta mampu mendukung pengawasan dan penerimaan negara. Tujuan utamanya yaitu menyederhanakan proses ekspor-impor dan cukai agar lebih cepat, transparan, dan efisien. Lalu mendukung sistem paperless atau tanpa dokumen fisik. Yang ketiga, memberikan layanan anytime and anywhere, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dan kepatuhan melalui validasi otomatis. Yang terakhir, yaitu mengurangi duplikasi sistem lama yang sebelumnya terpisah. Selanjutnya ada manfaat dari CISA 4.0. Yang pertama, efisiensi biaya dan waktu, paperless, online, real time. Selanjutnya ada transparansi status layanan bagi pengguna. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan kepatuhan dokumen ekspor impor. Yang keempat, pengawasan lebih ketat terhadap barang beresiko tinggi. Tantangannya yaitu yang pertama, stabilitas sistem, bug atau downtime. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia pengguna, internal dan eksternal. Yang ketiga, perbedaan infrastruktur ICT antar stakeholder. Yang keempat, adaptasi terhadap sistem baru bagi pelaku usaha. Kesimpulan dari materi ini yaitu perkembangan teknologi telah menjadi fondasi utama dalam modernisasi kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Berbagai sistem digital seperti Electronic Data Interchange atau IDI, Indonesia National Single Window atau INSW, Financial Technology atau Fintech, Cloud Computing, dan Enterprise Resource Planning atau ERP berperan besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing bisnis global. Selain itu, inovasi baru seperti CISA 4.0 dan National Logistics Ecosystem atau NLI menjadi bukti nyata penerapan teknologi terintegrasi di sektor kepabeanan dan logistik nasional. CISA 4.0 atau Custom Access Information System and Automatis merupakan sistem digital terbaru bea dan cukai yang menggabungkan berbagai layanan ekspor impor dalam satu portal web. Melalui fitur seperti integrasi modul bea cukai, interoperabilitas dengan sistem eksternal, dan validasi otomatis dokumen. CISA 4.0 mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan pengawasan, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, walau masih menghadapi tantangan seperti kestabilan sistem dan kesiapan sumber daya manusia. Penerapan CISA 4.0 telah memperkuat transparansi dan kepatuhan dalam aktivitas perdagangan internasional. Secara keseluruhan,
Penerapan teknologi seperti CAISA 4.0 menunjukkan transformasi besar dalam sistem perdagangan Indonesia menuju efisiensi, transparansi, dan daya saing global. Didukung dengan riset pasar internasional yang tepat, teknologi ini tidak hanya mempercepat proses ekspor impor, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang semakin digital dan terintegrasi. Baik, dikarenakan sesi pemaparan materi sudah selesai, selanjutnya akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik, silakan untuk Mas Syafiq. Oke, cek tes. Baik, mohon izin bertanya pada kelompok yang saat ini sedang presentasi ya. Pertanyaannya itu sejauh mana, menurut kalian ya, sejauh mana kepercayaan terhadap dokumen digital mungkin yang bisa diakses melalui via cloud bisa menggantikan keabsahan dokumen fisik, dan jelaskan juga kenapa teknologi saat ini itu masih belum cukup aman atau kredibel untuk menggantikannya. Seperti itu. Apakah pertanyaannya sudah jelas atau juga sudah paham? Ya, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Silakan untuk yang ingin bertanya selanjutnya. Silakan untuk Mbak Aulia. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya, izin bertanya. Dalam PPT disebutkan bahwa tantangan besar CAISA 4.0 itu ada di kesiapan SDM pengguna dan perbedaan infrastruktur ICT di antara stakeholder perdagangan atau pemerintahan, bea cukai, perusahaan multinasional atau UMKM. Kelompok mana yang paling dirugikan oleh tantangan tersebut? Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya siapa? Mbak Fitoria, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin bertanya ke kelompok 5 ya. Tadi kan di slide ada pembahasan mengenai formasi logistik. Nah, kira-kira sampai sejauh mana informasi terkait formasi logistik di suatu perusahaan yang meliputi aspek-aspek seperti rute distribusi, estimasi waktu transit, serta volume kargo itu perlu dibuka secara transparan kepada publik atau pemangku kepentingan tertentu dalam rangka mendukung integrasi dan juga efisiensi ekosistem logistik nasional, seperti yang diupayakan melalui NSW dan juga NLI. Kemudian pada batasan atau kondisi yang seperti apa informasi-informasi tersebut itu justru harus dijaga kerahasiaannya guna melindungi keunggulan kompetitif, strategi operasional, dan juga privasi bisnis yang berpotensi terdampak secara langsung jika data tersebut dibuka secara luas. Apakah bisa dipahami? Bisa, Mbak. Bisa. Baik, semua pertanyaan sudah dicatat. Ini minta waktunya kurang lebih 5 menit untuk mendiskusikan jawaban yang akan diberikan nanti.
Dikarenakan kelompok 5 sudah selesai melakukan diskusi, dipersilakan untuk rekan-rekan dari kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Syafiq. Untuk pertanyaannya, sejauh mana kepercayaan terhadap dokumen digital ya, yang bisa menggantikan keabsahan dokumen fisik? Apakah benar Mas Syafiq? Iya Mas Fatih, silakan bisa langsung. Menjawab ya. Jadi kepercayaan terhadap dokumen digital itu memang semakin tinggi ya, karena perkembangan zaman saat ini. Tapi belum bisa sepenuhnya menggantikan dokumen fisik. Meski sudah ada sistem tanda tangan elektronik dan penyimpanan berbasis cloud. Risiko kebocoran data, peretasan dan manipulasi dokumen masih cukup besar karena dilakukan secara digital tadi. Selain itu, banyak lembaga atau perusahaan masih menganggap dokumen fisik itu lebih sah karena bisa diverifikasi secara langsung. Artinya teknologi digital belum sepenuhnya dianggap aman dan kredibel untuk menjadi salah satu dasar keabsahan dokumen. Apakah bisa menjawab Mas Syafiq? Oh, jadi seperti itu ya Mas. Mohon maaf, sudah cukup untuk menjawab. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama Mas Fatih Hudin. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aul. Yaitu kelompok mana yang paling dirugikan oleh tantangan ini. Kelompok yang paling dirasakan atau paling dirugikan yaitu UMKM, karena mereka sering terkendala literasi digital yang rendah, lalu jaringan internet yang belum stabil, serta keterbatasan tenaga ahli. Berbeda dengan perusahaan besar dan instansi pemerintahan yang memiliki fasilitas dan SDM memadai. Kalau UMKM ini cenderung tertinggal dalam menyesuaikan diri dengan sistem digital kepabean ini. Akibatnya justru kelompok kecil ini yang paling merasa dirugikan dalam proses transformasi digital perdagangan. Bagaimana Mbak Aul? Apakah bisa diterima jawabannya? Ya bisa, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kiki. Untuk pertanyaannya tadi yang saya
terima, kapan informasi sejauh mana informasi logistik seperti rute, transit time, atau volume kargo seharusnya dibuka untuk kepentingan ekosistem, misalnya INSW atau NLE, dan kapan informasi tersebut harus dirahasiakan demi menjaga competitive advantage dan privasi bisnis perusahaan. Apakah betul, Pak Kiki? Ya, betul begitu. Oke, untuk jawabannya sendiri, informasi logistik seperti rute, waktu transit, dan volume kargo sebaiknya dibuka sebagian untuk mendukung efisiensi ekosistem seperti INSW atau NLE. Dengan keterbukaan tersebut, koordinator antar pelaku logistik dan lembaga pemerintah ini bisa lebih cepat dan akurat. Namun, detail yang bersifat strategis, misalnya jalur distribusi khusus atau volume barang per klien, tetap harus dirahasiakan agar perusahaan tidak kehilangan keunggulan kompetitifnya. Jadi transparansi tersebut perlu dilakukan secara selektif, terbuka untuk efisiensi publik, tertutup untuk kepentingan bisnis. Apakah dapat menjawab? Iya, dapat menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dikarenakan semua pertanyaan sudah dijawab, saya cukupkan presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun intonasi. Untuk slide-nya saya kembalikan ke Pak Noris.